Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang pengertian analisa dinamis struktur, kemudian perbedaan antara analisa statis dan dinamis, serta contoh dari beban-beban dinamisnya itu seperti apa. Nah, untuk kalian bisa mengerti tentang apa itu analisa dinamik, maka kalian bisa mengikuti perkuliahan saya sore ini. Yang pertama saya akan memberikan gambaran singkat terlebih dahulu tentang perbedaan analisa statik dan analisa dinamik. Nah, untuk analisa statik sendiri itu biasanya kita ketahui ada force atau gaya, kemudian ada length atau panjang. Nah, kalau analisa dinamik itu kalian menambahkan waktu. Jadi semua fungsi yang saya sebutkan tadi, baik force, baik length, itu kita tambahkan time. Itu dia yang kita sebut dengan analisa dinamis. Untuk beban dinamiksnya sendiri, itu juga kita akan jadikan dia fungsi waktu dari magnitudo beban, kemudian arah beban itu dia terhadap fungsi waktu. Nah, untuk respons strukturnya seperti tegangan dan regangan, kemudian gaya dalam, kemudian displacement-nya itu kita juga jadikan dia terhadap fungsi waktu. Ini adalah diagram analisis struktur untuk kita bisa mengetahui perbedaan secara general apa itu bedanya analisa statis dan analisa dinamis. Nah, dari sini kita sudah bisa sedikit mengetahui bagaimana perbedaannya. Kemudian kita akan belajar lebih lanjut lagi. Untuk analisa dinamis ini, seperti yang sudah saya sampaikan di depan, itu dia melibatkan dimensi gaya, panjang, kemudian ditambah waktu. Nah, dalam hal ini magnitudo bebannya, arah bebannya, kemudian posisi beban yang bekerja, itu juga dia dijadikan fungsi waktu, sehingga respons strukturnya itu juga merupakan fungsi waktu. Nah, kita bisa lihat di slide ini ada salah satu contoh apabila ada suatu struktur sederhana, dia diberikan beban di tengah. Nah, ini apabila dia hanya memiliki analisa statis. Nah, kita bisa lihat untuk displacement-nya itu seperti ini gambarnya. Kemudian apabila dia itu ditambahkan waktu, berubah menjadi analisa dinamis, maka dia displacement-nya dia akan seperti yang ada di gambar ini. Dia sudah tidak lagi mengerucut di tengah, tetapi dia sudah banyak sekali menyebar dan dia tidak beraturan. Begitu. Nah, itu adalah perbedaan singkat antara analisa statis dan analisa dinamis. Nah, apa itu beban statis? Beban statis itu adalah dia bebannya tetap. Tetap itu baik intensitasnya maupun arah garisnya. Kemudian dia tidak tergantung waktu. Jadi kita tidak perlu mengkonversikan dia terhadap waktu atau menambahkan waktu. Kemudian yang ketiga, penyelesaiannya itu dia bersifat tunggal atau single solution. Nah, apa itu beban dinamik? Kalau tadi kita sudah belajar apa itu beban statis, maka kita sekarang akan belajar apa itu beban dinamik. Untuk beban dinamik sendiri, itu beban yang diberikan itu kan karena dia perubahan waktu, baik arahnya maupun besarannya, sehingga kita bisa katakan bahwa besarnya itu adalah merupakan fungsi waktu, besarnya beban. Nah, karena fungsi waktu itu, maka kita bisa tulis dalam notasi dinamisnya itu adalah seperti ini. P terhadap fungsi waktu, kemudian F terhadap fungsi waktu, dan U.2 terhadap fungsi waktu. U.2 ini adalah percepatan. Dalam dinamis kita tulisnya atau menotasikannya itu U.2. Dan masih banyak lagi notasi-notasi dinamis yang lainnya. Nanti kita akan belajar. Kemudian yang kedua, dia tidak tetap intensitasnya. Jadi dari tempat bekerjanya, kemudian arah garis kerjanya itu dia tidak beraturan. Seperti kalian lihat tadi pada slide sebelumnya, untuk struktur sederhana yang dikenai beban di tengah, nah itulah perbedaannya untuk yang dinamis. Kemudian yang ketiga, dia menyebabkan timbulnya gaya inersia pada pusat massa dengan arah yang berlawanan.
Kemudian contoh gaya inersia sederhana itu kita bisa temukan dalam contoh sehari-hari atau biasa kita lihat itu adalah sebuah truk, ya dia bermuatan besar, kemudian dia melewati sebuah jalan yang kemiringannya itu cukup tajam. Nah, ini kan untuk gaya inersia sederhana kita juga bisa temukan dalam hukum Newton 2, yaitu F sama dengan M dikali U/2. U/2 ini adalah percepatan. Nah, massa dikali percepatan. Jadi percepatannya itu dia akan berbanding lurus dengan gayanya, namun berbanding terbalik dengan massa. Nah, itu adalah salah satu contoh gaya inersianya. Kemudian dia lebih kompleks apabila dibandingkan dengan beban statis. Ya itu jelas ya, karena kalau statis tadi itu kan tidak ditambahkan beban waktu, kemudian tidak ditambahkan pengaruh waktunya. Kalau sekarang dinamis kita tambahkan pengaruh waktu. Jadi dari fungsi beban maupun akibat yang ditimbulkannya itu dia lebih kompleks daripada yang statis. Kemudian untuk intensitasnya dia juga berubah karena pengaruhnya yang dia berubah-ubah atau time dependent itu dia tidak tetap, maka akibatnya struktur itu akan bergetar, jadi ada gerakan. Kemudian penyelesaiannya dia bersifat berulang-ulang atau multiple solution.